Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Pada video kali ini, insya Allah saya akan membahas tentang subject-verb agreement. Tetap dukung channel saya dengan klik subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman, kita mulai pembahasan tentang subject and verb agreement. Jadi ada penyesuaian antara subjek dan verb yang digunakan. Setidaknya ada 4 situasi yang harus kita benar-benar memperhatikan penyesuaian antara subjek dan verb itu sendiri. The first one is words between the subject and the verb. Maksud dari yang pertama adalah ketika terdapat kata or words antara subjek dan verb. Nah, biasanya di sana ada prepositional phrase atau adverbial yang bertujuan untuk menerangkan sebuah benda. Nah, kita harus memperhatikan apakah subjek tersebut plural atau subjek tersebut singular, karena ada penghalang antara subjek dan verb. Untuk contoh, pada kalimat a hamburger with a double order of French fries is my usual lunch. Ini adalah sebuah kalimat, maka pasti akan memiliki subjek atau apa yang dijelaskan. Sudah pasti a hamburger sebagai subjeknya karena yang dijelaskan. Dan pemisahnya atau informasi tambahannya yaitu with a double order of French fries tentang hamburger. Setelah itu kita cari verbnya mana, yaitu is. Is itu match dengan a hamburger karena hamburger bentuknya singular, maka mengikuti verbnya yaitu singular is. Jadi matching dua-duanya, singular subject dan verbnya singular. The second one yang harus kita perhatikan dari subject and verb agreement adalah apabila ada verb before the subject. Apabila terdapat kata kerja yang datang sebelum subjek atau pelaku. Bisa jadi diawali dengan kata there, here, atau penggunaan relative clause seperti when, where, which, that, and etc. Nah, kita harus memperhatikan verb yang digunakan. Contoh kalimat: There were not enough glasses for all the guests at the party. Tidak terdapat cukup kacamata untuk semua tamu pada sebuah pesta. Sudah bisa dipastikan benda yang dijelaskan yaitu glasses atau subjeknya, dan bentuknya plural yang didahului oleh there, maka verbnya harus juga plural yaitu were. And the third, di subject and verb agreement yang harus kita perhatikan ada situasi ketiga apabila terdapat compound subject atau subjek yang bergabung. Biasanya kita lihat itu ketika terdapat kata either or, neither, nor, not only, and but also, ya. Nah, ketika itu kita harus memastikan antara subjek dan verb itu sesuai. Apabila subjeknya singular, maka verbnya harus bentuk singular. Apabila subjeknya plural, maka verbnya juga berbentuk plural. Nah, apabila terdapat hal seperti itu dalam kalimat, maka yang harus kita gunakan adalah subjek yang lebih dekat pada verb. Yang dekat dengan verbnya itu singular, maka kita gunakan singular. Seperti contoh berikutnya. Untuk contoh, either the Rolling Stone or Stevie Wonder deserve the award for the best album of the year. Baik The Rolling Stone atau Stevie Wonder layak menerima penghargaan untuk album terbaik tahun ini. Dalam kalimat tersebut,
itu terdapat either or. Dan subjek yang paling dekat dengan verb yaitu Steve Wonder yang bentuknya singular. Maka deserve itu bentuknya singular yang ditandai dengan S di akhirnya. Deserve. And last situation in the subject verb agreement adalah ketika kita menemukan indefinite pronoun. Seperti one word, ada one, ada anyone, everyone, someone. Kalau body word seperti nobody, ada anybody, ada everybody, ada somebody. Kalau things word seperti nothing, ada anything, ada everything, ada something, terus each, either, and neither, maka kita gunakan verbnya bentuk singular. Untuk contoh, everybody in the theater was getting up and leaving before the movie end. Setiap orang di teater bangkit dan keluar sebelum film berakhir. Subjeknya yaitu everybody dan verbnya yaitu was. Kedua-duanya bentuknya singular. Oke teman-teman, sudah selesai semuanya. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dan paham dari apa yang saya sharekan pada video kali ini. Apabila teman-teman semuanya ada pertanyaan, silahkan bisa komen di kolom komentar. Oke, semuanya, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.